Selamat siang, kita ketemu lagi ya dalam membahas petilan-petilan dari Under the Same Sun. Kali ini kita akan membahas sisi gelap dari kehidupan manusia, yaitu zaman perbudakan. Jadi perbudakan ini ya dulunya ketika saya itu mengenalnya saat sekolah, ya kan? Itu di pelajaran agama di SD, SMP, SMA, ya kan? Itu sering saya mendapatkan informasi dari guru-guru ya. Kalau di zaman Mesir kuno itu sekitar tahun 1313 sebelum Masehi ada perbudakan, ya kan, bangsa Israel oleh bangsa Mesir. Ceritanya nih, bangsa Israel tuh dulu kan dimulai dari Yakub, adik Esau ya. Mereka suatu ketika itu mengalami kekeringan daerahnya, jadi banyak yang kelaparan. Untuk bisa bertahan hidup mereka lari ke Mesir atau migrasi ke Mesir. Salah satu tokoh yang membawa orang Israel ini menuju Mesir ya Yusuf, anak Rachel dan Yakub, atau anak Rachel dengan Israel ya. Jadi Yusuf ini seorang yang ganteng, walaupun dicelakakan oleh saudara-saudaranya, tapi dia akhirnya menjadi perdana menteri di Mesir dan berhasil membangun Mesir menjadi negara yang makmur atau kerajaan yang makmur, sehingga keluarga dari Israel ini berdatangan untuk hidup di sana ya, beternak apapun lah ya, bertani, dan mereka berkembang sangat pesat. Itu menakutkan bangsa Mesir sehingga akhirnya mereka dijajah, diperbudak gitu ya, sampai akhirnya bisa diselamatkan oleh Nabi Musa dengan bantuan Tuhan Allah yang beserta mereka. Immanuel, Allah beserta mereka, Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kita sering lihat laut terbelah dua, orang Israel menyeberang. Setelah dia menyeberang dengan kekuasaan Allah, pasukan Firaun itu digulung dengan ombak, dia nutup lagi. Itu adalah kisah perbudakan Israel di Mesir. Tetapi sebetulnya Yusuf itu berjasa. Dia kan berhasil memakmurkan ya. Jadi perbudakan ini hanya dikarenakan rasa iri dan ketakutan terhadap bangsa Israel waktu itu. Di Firaun ini melupakan jasa baiknya pangeran ganteng si Yusuf itu. Nah, saya pikir itu merupakan perbudakan manusia yang pertama. Ternyata tidak loh. Ada perbudakan yang lebih kuno lagi, yaitu zaman Mesopotamia itu 3500 sebelum Masehi. Dan pada tahun 1860 sebelum Masehi itu ada organisasi
perbudakan yang bernama Hammurabi. Itu meliputi Kanaan, Israel, Mesir, Sumeria dan sebagainya. Dan itu sudah biasa gitu ya. Lalu pada zaman yang lebih muda lagi itu zamannya Romawi. Seperti yang kita kenal tuh di zaman Romawi itu kan perbudakan diperlakukan dengan sangat kejam. Dimakankan singa, kerja lembur tanpa upah ya kan, dari pagi sampai malam mereka harus bekerja. Kalau misalnya memberontak atau melarikan diri dijadikan umpan binatang buas ataupun jadikan gladiator, suruh bertarung ya kan. Itulah perbudakan di Roma ini sangat mengerikan dan jumlahnya pun sangat besar, diperkirakan sekitar 2 juta budak pada zaman itu, kan luar biasa banyak. Nah, budak-budak ini didapatkan dari hasil itu peperangan. Jadi kalau Roma menaklukkan suatu daerah itu musuh-musuh mereka dijadikan budak. Budak juga bisa didapatkan dengan pengakuan. Jadi orang-orang memburu orang yang ingin dijadikan budak, terus diakui sebagai budak, dijual. Nah, itu zamannya Roma. Kemudian di Roma itu zaman perbudakan juga ada dalam sejarahnya umat Kristen ya. Waktu itu sebelum agama Kristen dijadikan agama di Roma, sehingga agama Kristen menjadi agama yang sangat banyak pengikutnya itu, sebelumnya mereka malah justru mengalami perbudakan. Kita pun sering melihat ada film-film yang menampilkan bahwa orang-orang Kristen di sana itu mengalami penyiksaan, diburu ya kan? Dan sebagainya. Walaupun begitu, di Roma ada cara untuk membebaskan diri dari perbudakan. Pada saat si budak ini berhasil membuat prestasi besar, dia diberi hadiah untuk bisa bebas dari perbudakan. Perbudakan ini juga tidak hanya di zaman sebelum Masehi, tapi juga pada saat abad setelah Romawi, Anglo-Saxon, Inggris ke atas ya, itu mulai banyak perbudakan yang dilakukan oleh orang Prancis, orang Inggris, Spanyol, Portugis ya. Uniknya lagi, ada bangsa Eropa yang tidak menyukai perbudakan, itu orang Denmark dan Norwegia. Luar biasa mereka. Perbudakan di zaman pertengahan ini terus berlangsung. Nah, di budaya Islam juga ada, di Arab juga ada juga perbudakan tuh. Zaman Bani Umayyah ya, itu orang-orang yang kalah perang juga sama diperbudak juga. Terus di Indonesia sendiri itu zaman kolonial tuh, kita dulu kan sering belajar mengenai culture stelsel ya. Culture stelsel itu semacam kerja paksa gitu. Itu banyak melibatkan ya, orang-orang dari Jawa itu dikirim kemana untuk
jadi budak di tempat-tempat yang merupakan perkebunan Belanda waktu itu, seperti di daerah Sumatera Utara itu, daerah Delhi itu. Saya sering dapat cerita dari teman-teman sana itu dulu. Nah, moyang mereka adalah korban culture style. Terus sampai Suriname itu kan, ya itu ulah-ulah penjajah juga yang membawa orang Jawa sampai ke sana. Yang dijadikan budak di zaman culture style itu tidak hanya orang Jawa sebetulnya, dari penduduk lain juga sama. Untuk kepentingan kolonial mereka jadikan kerja paksa. Cuman karena memang Jawa ini dari dulu memang penduduknya banyak ya dari sanalah kebanyakan orang-orang itu yang dijadikan pekerja paksa itu. Terus zamannya Jepang, Romusa itu juga sama juga, kerja paksa juga. Itu bangsa-bangsa yang terjajah itu biasanya memang sering diperbudak ya. Pada masa 17 18 itu orang kulit hitam dari Afrika itu juga sering dibawa jual ke Amerika, benua yang baru itu, untuk jadikan pegawai paksa, jadikan budak. Mereka kadang-kadang ya dipaksa bekerja di lahan ladang atau pertambangan orang kulit putih yang di negara yang kita sebut Amerika itu. Ada juga yang sampai menyebar ke seluruh benua Amerika. Bahkan di Jamaika dulu itu merupakan ladang gulanya Inggris ya, dan pekerjanya itu orang-orang kulit hitam di sana itu. Daerah Karibia, Kuba itu ya. Ya memang di daerah sekitar itu dulu orang Inggris sama Perancis ya, membawa orang-orang kulit hitam untuk jadikan bekerja paksa di sana itu. Dan hebatnya Abraham Lincoln itu presiden Amerika pertama yang terbunuh itu. Dulu dia membebaskan budak-budak ya, dan membuat Amerika menjadi lebih welcome terhadap orang kulit hitam yang ada di negeri Paman Sam itu. Ya dia berhasil memenangkan pemilihan presiden dan melalui satu bentuk perjanjian konfederasi itu 1865 kalau nggak salah, itu ada perjanjiannya ya, secara tertulis itu ya, perbudakan dihapuskan. Jadi kalau di film-film itu kan sering digambarkan ada Abraham Lincoln bertarung melawan Dracula. Dracula itu ya simbol daripada tuan tanah yang memperbudak orang-orang itu. Ya walaupun pada saat saya masih SD itu masih ada ras ya, perbedaan ras kulit hitam dan kulit putih, kulit hitam. Tetapi akhir-akhir ini ada satu kemajuan di United States ya, di Amerika Serikat, bahwa Barack Obama itu salah satunya bisa menjadi presiden Amerika sebelum Donald Trump. Jadi bahkan
dia berhasil memenangkan 2 kali pemilu. Terus Donald Trump yang ke-45 bersama 45, yang sekarang ini kemungkinan adalah Joe Biden ya sudah dinyatakan sebagai pemenang, dan wakilnya adalah orang keturunan Jamaika dan India. Itu sangat unik ya. Dia keturunan orang kulit hitam dan Asia, dan perpaduan antara Kristen Yahudi dengan Hindu, karena ibunya Hindu, ayahnya Kristen, dan suaminya orang Yahudi. Itu adalah Mrs. Kamala Harris, PF juga untuk Joe Biden dan Kamala Harris yang berhasil memenangkan pemilu ini, dan mereka menjadi pasangan pemimpin Amerika yang ke-46 setelah Donald Trump itu 45, yang ke-44 itu adalah Barack Obama. Jadi itulah cuplikan dari tulisan saya yang berjudul Under the Simpsons. Ya, saya hanya mencoba untuk memberikan satu analog aja ya. Jadi, yang sebetulnya itu secara detail itu sebetulnya ya ada di sana. Seperti silsilah yang saya berikan ke saudara-saudara, ke teman-teman, orang terkait itu sangat lengkap. Sampai saya bingung untuk menjelaskannya karena sangat lengkap. Dari zaman kerajaan, pengaruh Muslim, sampai ke atasnya, sampai ke Nabi Nuh ya. Wes pokoknya komplit lah gitu. Kalau mau tahu sejarahnya Indonesia ini dan keterkaitannya dengan dunia di situ. Oke ya, saya pikir itu udah cukup untuk menjelaskan masalah perbudakan. Masih. Nah, ini cuplikan juga. Jadi saya mencari tahu kenapa ada Panini yang menjadi Hominidae itu. Jadi penyebabnya itu sebetulnya apa? Ya memang awalnya itu sulit untuk diketahui kok, tiba-tiba ujuk-ujuk itu orang manusia pertama itu bisa berjalan tegak, yang biasanya gantungan ya. Berjalan pun agak gini-gini bisa tegak. Itu merupakan proses sebetulnya panjang, evolusi yang panjang, tapi intinya ya mereka mengalami mutasi gen, sama seperti COVID-19 ini. Virus COVID-19 ini juga merupakan bentuk mutasi dari virus yang sebelumnya, yang katanya lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan dan bisa bertahan hidup di dalam inang ya, induk yang dimasukinya itu. Nah, sama juga manusia ini juga mengalami evolusi dan ada pemicunya. Mutasi gen itu kan disebabkan oleh radioaktif ya, sinar X, sinar gamma, kemudian juga kosmos, ultraviolet dan sebagainya. Dan peristiwa awal-awal kejadian di bumi ini memang berpotensi sekali untuk terjadinya mutasi. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Jadi peristiwa-peristiwa
gunung meletus, kemudian eh, pancaran sinar ultraviolet yang waktu itu lebih kuat dari sekarang karena lapisan ozon kan awalnya terbentuk tapi belum seperti sekarang. Itu pun bisa rusak kalau tanaman-tanaman, kemudian banyak penggunaan zat-zat yang mengakibatkan ozon itu menipis, bisa mengakibatkan sinar ultraviolet itu masuk, itu secara bebas itu bisa menyebabkan kanker kulit dan sebagainya. Itu adalah bentuk mutasi gen akibat daripada sinar ultraviolet tadi. Demikian juga sinar kosmos atau kosmik, jadi benturan bintang atau meteor, benturan benda angkasa, meteor masuk ke bumi seperti yang di Meksiko itu jebler, sampai setelah itu terjadi aerosol, ya kan? Yaitu lapisan udara yang diselimuti oleh H2SO4, asam sulfat dengan air H2O. Nah, di sini tentu karena sifat asam itu juga sangat korosif, banyak yang nggak bertahan hidup. Tetapi bagi makhluk yang bertahan hidup, mereka memang perlahan-lahan tuh mengalami penyesuaian yang bersifat lama, tidak hanya ribuan tahun tapi jutaan tahun, ya, ratusan ribu tahun bertahap. Perubahan itu terjadi dengan pengaruh radiasi yang tersisa radiasi yang tersisa daripada fenomena alam yang terjadi waktu itu. Dan itu sudah pada zaman maju seperti sekarang ini sudah dibuktikan bahwa memang beberapa kenyataan paparan radioaktif itu bisa mengakibatkan perubahan sifat atau bentuk atau karakter suatu makhluk, seperti saat Chernobyl meledak di Rusia, itu juga membuat perubahan drastis di sekitarnya karena pengaruh radioaktifnya, ya. Kemudian di China itu juga kadang-kadang pembangunan reaktor atom di sana itu ada kebocoran dan sebagainya, ya, tanpa sengaja mungkin mempengaruhi kehidupan di sekelilingnya. Ya, kebetulan aja beberapa virus yang berhubungan dengan pernafasan itu memang banyak berasal dari sana. Saya nggak ngerti apa penyebabnya, mungkin dari alam, kemungkinan juga dari lab, tapi juga bisa dari kecerobohan manusia, bisa jadi. Karena kehidupan ini kan seperti yang di kitab suci, ada yang kelihatan, ada yang tak kelihatan. Kalau di kitab suci itu kan biasanya yang tidak kelihatan digambarkan sebagai setan, roh halus, roh jahat, roh baik, malaikat dan sebagainya. Kalau dalam ilmu pengetahuan, yang tidak kelihatan itu yang nggak terlihat secara langsung oleh mata. Jadi ya prinsipnya seperti virus, itu nggak kelihatan, sangat kecil dia kan. Bakteri juga nggak kelihatan dalam pandangan secara langsung. Yang kelihatan ya seperti kita, gajah, singa, kucing, anjing, terus ular, ya, terus kelelawar dan sebagainya, pohon-pohon itu pohon besar itu kelihatan. Kalau di dalam ilmu pengetahuan memang saya jarang
mendengar istilah-istilah hantu gitu ya, tapi ada cerita ya Invisible Man dalam cerita fiksi yang berlatar belakang teknologi. Itu seorang ilmuwan bisa menghilang, kemudian uji coba mereka gorila itu juga bisa dibuat menghilang. Jadi itulah, saya memiliki keyakinan dari selain ciptaan Tuhan yang digambarkan melalui kitab suci dengan sabda Allah, firman kun fayakun, kue sera-sera, whatever will be, apapun yang terjadilah. Itu dari sisi agama menggambarkan seperti itu. Dan sisi lain ada cabang ilmu yang menggambarkan bahwa manusia modern, Homo sapien modern itu memang terbentuk melalui proses yang panjang, dan banyak teori sudah memperkuat hal ini, dari teori Darwin, Mendel dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh yang mendukung adanya teori evolusi ini. Dan dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, rekayasa genetika dan sebagainya, orang sudah bisa mengotak-atik DNA, RNA, kromosom. Itu adalah bentuk-bentuk bagian daripada sel yang dijadikan sebagai hal yang utama dalam rekayasa genetika. Mereka itu pembawa sifat induknya. Jadi anak itu kadang tidak 100% bawa sifat induk. Manusia yang terdiri 46 kromosom, 23 dari laki-laki dan 23 dari perempuan, XY itu, XY atau XY itu, ya kadang-kadang bisa dia mengalami perbedaan karakter, sifat, fisik, kelemahan dan kelebihan dari induknya. Dan bila itu berlangsung lama, ribuan tahun, ratusan ribu tahun sampai jutaan tahun, ya tentu akan ada perubahan-perubahan yang semakin berbeda dari induk awalnya. Jadi demikianlah, itu cuplikan saya. Ya nanti detailnya akan bisa dibaca, kalau ada sponsor ya saya terbitkan, kalau nggak ada itu catatan sendiri lah. Yang penting saya berusaha untuk bisa memahami, mengetahui apa dan bagaimana terjadinya atau sejarah manusia di Indonesia ini. Ini karena silsilah yang diberikan tante saya juga ya, itu memicu saya, perhatian saya untuk mengamati hal-hal seperti itu. Walaupun sebetulnya dari karangan saya ya, novel-novel fiksi sejarah, fiksi ilmiah yang berjudul Narendra 1 ya, kemudian catatan harian seorang Taipan, kemudian Perempuan dan Matahari, ada lagi Garuda dari Puncak Merapi dan sebagainya. Itu adalah awal secara spiritual saya memang dibawa ke sana. Hingga 4 tahun yang lalu saya menulis cerita itu mulai dari 1995, dan mulai 4 tahun yang lalu saya baru mendapatkan silsilah dari tante saya, Pak D saya. Baru saya tahu, oh
sejarah saya itu begitu, dulu nenek moyangnya itu begitu. Tetapi karena belum begitu jelas, artinya masih sekedar informasi sekelumit tentang keluarga, saya cari lagi yang lebih luas supaya itu bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan dunia. Sampai akhirnya saya nulis Under the Same Sun ini. Ya, perlu Anda ketahui, saya benar-benar besar dan tumbuh sebagai rakyat kecil ya, yang biasa bekerja keras. Itu ayah saya walaupun lulusan Undip dulu adalah seorang pengemudi angkot, sampai punya angkot sendiri, tapi sebelumnya adalah seorang pemudi, kemudian usaha lagi bengkel angkot ya. Ibu saya ibu rumah tangga biasa yang kadang-kadang membantu berjualan beras ataupun kain untuk membantu ayah saya, atau kadang-kadang buka warung di rumah. Jadi saya tidak pernah membayangkan bahwa ibu saya ternyata memiliki darah biru. Saya tidak pernah membayangkan itu, dan benar-benar saya baru mengetahuinya itu 4 tahun yang lalu. Itu tidak masalah, karena menurut pandangan saya manusia itu derajatnya sama di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, di hadapan Allah. Itu sama. Jadi ya, dan memang sangat menarik bisa belajar mengenai kehidupan ya, dan faktor-faktor pendukung, karena itu melibatkan banyak ilmu di dalamnya. Makasih.